Bab 741. Apakah Anda yakin tidak akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil keuntungan dari saya? Pada saat kritis, Ye Feng menghindari serangan Feng Jianwu dan hendak melakukan serangan balik. Adegan aneh muncul lagi. Tubuh Feng Jianwu menghilang lagi, menyebabkannya kehilangan jejak. Ketika dia terus mencari jejak pihak lain, dia tetap tidak dapat menemukan sedikit pun jejak auranya. Ia harus mengakui bahwa teknik melarikan diri ninja itu memang patut dipuji. Jika orang yang melarikan diri adalah orang yang lebih lemah saat ini, mungkin mereka sudah dipenggal. Selang beberapa lama, saat dia mulai tidak sabar, Feng Jianwu muncul di belakangnya lagi tanpa peringatan apapun dan menebasnya dengan pedangnya. Ye Feng sekali lagi mengelak dengan wawasannya yang luar biasa. Tentu saja, serangan baliknya juga meleset. Taktik Feng Jianwu selalu berhasil. Ketika ia gagal, ia akan segera bersembunyi di kegelapan lagi dan menunggu kesempatan berikutnya. Lawan seperti ini membuat Ye Feng pusing, dan dia tidak berani lengah. Setelah beberapa kali berturut-turut, karena ketegangan mental yang lama, ia merasa pusing dan sedikit lemas. Sebenarnya, jika ia benar-benar harus melawannya secara langsung, ia yakin bisa membunuh Feng Jianwu dalam satu gerakan. Namun, wanita ini sama sekali tidak memberinya kesempatan. Jika dia terus-terusan membuang-buang waktu seperti ini, sungguh akan sangat merugikan baginya. Sepertinya dia tidak bisa bertarung hanya dengan kekuatan kasar. Dia harus menggunakan kecerdasannya untuk menghancurkan mereka. Memikirkan hal ini, sudut mulutnya mengerut dalam kegelapan. Ia langsung menurunkan kewaspadaannya, seolah kesabarannya telah habis. Dia bahkan mengayunkan tinjunya dalam kegelapan, membuat aktingnya semakin meyakinkan. Pengalaman bertarung Feng Jianwu yang sebenarnya masih sedikit kurang. Seperti yang diduga, ia tertipu dan muncul di belakangnya seperti hantu lagi. Ye Feng sudah siap kali ini. Bahkan sebelum dia sempat menggunakan pisau buah, dia sudah meraihnya. Tindakan sembrononya jelas membuat Feng Jianwu marah. Kali ini, ia tak lagi menyembunyikan diri. Ia langsung mengacungkan pisau buah dan ingin melawannya sampai mati. Inilah yang Ye Feng inginkan. Ia tidak takut bertarung langsung. Meskipun dalam kegelapan, ia tetap bisa menangkap pergelangan tangan lawan dengan akurat hanya dengan mendengarkan suaranya. Tubuhnya bergerak mundur dan dia langsung kehilangan keseimbangan. Bajingan, aku. Sebelum Feng Jianwu sempat mengumpat, salah satu kakinya sudah tersangkut oleh Ye Feng dan ia mendorongnya. Ia langsung kehilangan keseimbangan dan terhimpit di sofa oleh tubuh besar. Sebelum ia sempat membalas, ia merasakan kaki kecilnya dipegang oleh pria itu. Seketika, ia merasakan sensasi mati rasa di kakinya. Ah, gatal, aku mengaku kalah. Tolong lepaskan, Yamat, jangan. Suara lolinya yang unik bergema dalam kegelapan, membuat imajinasi orang-orang menjadi liar. Lalu, berubah menjadi tangisan Ye Feng yang menyakitkan. Ah, sakit, lepaskan. Kamu rilis dulu, aku rilis nanti. Kenapa? Kamu duluan. Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang tidak bisa bertahan lebih dulu. Baiklah, kalau begitu ayo. Ah, geli banget. Sial, sakit sekali. Su Jingxin berdiri dalam kegelapan dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mendengar mereka berdua berteriak, ia semakin bingung. Bukankah kedua orang ini sedang berduel? Kenapa suara-suara ini agak aneh? Ia buru-buru mencari sakelar di kegelapan. Meskipun lampu gantung di ruang tamu telah ditendang, masih ada beberapa lampu langit-langit di tepinya yang bisa digunakan untuk penerangan. Ketika lampu dinyalakan, ia menoleh ke belakang dan melihat mereka berdua duduk tegak di sofa, seolah-olah baru saja menyelesaikan negosiasi yang bersahabat. Sama sekali tidak ada gairah. Kalian, sudah selesai. Meskipun dia penasaran, dia tidak tahu bagaimana cara bertanyanya, jadi dia hanya bisa bertanya dengan santai. Ye Feng memasang senyum palsu di wajahnya. Kita sudah selesai. Su Jingxin kemudian memandang Feng Jianwu. Siapa yang menang? Feng Jianwu mengangguk sopan. Kita baru saja bertanding persahabatan. Meskipun ada yang menang dan kalah, Ye Sang menang tipis. Su Jingxin menghela napas lega. Baguslah. Aku takut kau akan terluka. Seberapa baik itu? Semua orang bisa menjadi teman baik di masa depan. Jangan saling menyakiti. Ye Feng dan Feng Jianwu saling memandang. Keduanya tersenyum ramah. Saudari Jingxin, bisakah kau menunggu kami di bawah? Feng Jianwu tiba-tiba menyarankan. Apa? Su Jingxin sedikit terkejut dan tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Saudari Jingxin, jangan salah paham. Aku akan menepati janjiku dan hanya akan berteman baik denganmu di masa depan. Tapi ada beberapa hal yang ingin kukatakan pada Ye Sang. Feng Jianwu segera menjelaskan. Su Jingxin tidak curiga. Ia langsung setuju dan berbalik untuk pergi. Ketika dia pergi, kedua orang di ruangan itu kembali bermusuhan. Kenapa? Apa kau masih belum yakin? Ye Feng langsung menatapnya dengan provokatif. Tentu saja tidak.
Feng Jianwu menjawab tanpa menunjukkan kelemahan. Masih keras kepala. Siapa yang baru saja memohon belas kasihan padaku, kata Ye Feng sambil menggosok-gosok tangannya, seolah-olah sedang mengenang perasaannya tadi. Wajah cantik Feng Jianwu sedikit memerah saat ia menggosok-gosokkan kedua tangannya. Aku tidak tahu siapa yang baru saja terkena di bagian yang sakit itu. Kalau saja aku menggunakan sedikit kekerasan tadi, mungkin seseorang tidak akan bisa menyentuh seorang wanita seumur hidupnya, kan? Mendengar hal itu, Ye Feng langsung murka dan merasa terhina. Memangnya kau seorang ninja, tapi kau benar-benar menggunakan cara yang begitu hina. Feng Jianwu sama sekali tidak tampak malu. Sebaliknya, ia berkata dengan tegas, guruku mengajariku bahwa ninja mampu melakukan apa saja. Lagi pula, kaulah yang menggunakan cara-cara tercela untuk memanfaatkanku. Aku hanya memberimu pelajaran. Pertandingan ini paling-paling hanya bisa dianggap seri. Bibir Ye Feng melengkung. Dari kata-katamu, kau masih berniat untuk terus berkompetisi. Feng Jianwu juga menunjukkan senyum manis. Ayo, lanjutkan. Dalam permainan ini, kita akan beradu tekad. Jika kamu ingin bersama Suster Jingxin, kamu harus tetap setia padanya. Ini membutuhkan tekad yang kuat. Sebesar apapun godaan yang kamu hadapi, kamu tidak boleh goyah. Feng Jianwu menjelaskan kepadanya sebelum mengangkat dagunya dengan provokatif. Katakan saja padaku bagaimana cara bersaing. Ye Feng bersandar di sofa dengan acuh tak acuh. Kami saling menggoda untuk melihat siapa yang bisa bereaksi paling cepat, kata Feng Jianwu serius. Saling menggoda. Apa kau yakin tidak mencoba memanfaatkanku? Tanya Ye Feng langsung. Wajah cantik Feng Jianwu langsung memerah. Siapa yang mau memanfaatkanmu? Aku sama sekali tidak tertarik pada pria. Bibir Ye Feng melengkung membentuk senyum jahat. Itu karena kau belum merasakan pesona seorang pria. Kalau tidak, kau takkan bisa berhenti. Wajah Feng Jianwu semakin memerah. Beranikah kau menerima tantangan ini? Ye Feng menunjuk pipinya yang kemerahan. Sepertinya kamu bereaksi. Ini seharusnya dihitung sebagai kemenanganku, kan? Bab 742 aku ingin mengalaminya. Wajah cantik Feng Jianwu langsung memucat. Kompetisinya belum resmi dimulai. Ini tidak masuk hitungan. Ye Feng tidak membantahnya, ia mengangguk. Baiklah, kompetisi dimulai sekarang, ayo rayu aku. Setelah berkata demikian, dia berbaring di sana dengan kedua kakinya terbuka lebar, seolah menunggu kesempatannya. Feng Jianwu langsung menyesal telah menyinggung kompetisi ini ketika melihat raut wajah datarnya. Namun, kini, anak panah itu sudah berada di busurnya dan tak ada pilihan lain selain ditembakkan. Dia mengambil keputusan dan menyingkirkan rambut panjangnya, lalu menggigit bibirnya dengan menggoda. Kakak Ye Feng, apa kau benar-benar tidak punya perasaan padaku? Sambil berbicara, dia tidak lupa menggosok betisnya yang ramping ke kaki pria itu. Ye Feng harus mengakui bahwa ia hampir kehilangan akal sehatnya saat ini. Tubuhnya hendak bereaksi. Wanita ini, yang terlihat sedikit konyol dan imut, tampak seperti dia benar-benar jatuh cinta padanya saat dia menatapnya dengan mata menggoda. Selain itu, dia memanggilnya, saudara, dalam bahasa Mandarin, yang sangat sulit ditolak oleh pria normal. Tapi dia sama sekali bukan pria biasa. Pria biasa. Begitu pikiran gelisah itu muncul, ia langsung dipadamkan oleh tekadnya yang kuat. Kemudian, ia menatapnya seperti biksu tua yang sedang bermeditasi, memberitahunya apa artinya tak tergoyahkan oleh 8 angin. Melihat ini, Feng Jianwu hanya bisa terus mendekatkan diri padanya, dan berbisik di telinganya, Kak Ye Feng, apa kau benar-benar tidak menyukai Feng Wu sama sekali? Selama kau bilang, suka, kau boleh melakukan apapun padanya. Saat dia berbicara, sebuah tangan kecil terus bergerak di sekujur tubuhnya. Ye Feng masih tidak bereaksi. Pikirannya sudah melayang. Penasaran seberapa jauh perolehan Chen Xuan? Masih ada selisih yang besar dari target 10 miliar. Sudah lama sejak Wing Chun Fist-nya berkembang. Dia pasti mengalami hambatan. Feng Jianwu cemas. Ia selalu percaya diri dengan pesonanya dan yakin bahwa tidak ada pria normal yang mampu menahan godaannya. Namun, tekad pria di depannya ini sungguh tidak normal. Ia sudah melakukan ini, tetapi pria itu sama sekali tidak bereaksi. Tampaknya dia harus sedikit kejam. Memikirkan hal itu, ia langsung mendekatkan bibir cerinya ke arahnya. Kamu tidak mau coba lipstikku? Manis sekali. Mau coba? Ye Feng menatap bibir merahnya yang semakin dekat dengan acuh tak acuh, lalu tiba-tiba berkata, apakah kamu baru saja makan bawang putih? Teknik Feng Jianwu langsung rusak, dan aura menawannya pun langsung lenyap. Ye Feng menatapnya dengan jijik, seorang gadis kecil ingin merayuku. Feng Jianwu langsung memelototinya dengan malu. Dia sudah begini, tapi kau tidak bereaksi sama sekali. Apa ada yang salah dengan bagian tubuhmu itu? Bibir Ye Feng sedikit melengkung. Ia berbalik dan menekannya di bawahnya. Tidakkah kau akan tahu jika ada masalah denganku setelah kau mencoba?
Feng Jianwu menatap sepasang mata yang begitu dekat dengannya, dan jantungnya langsung berdebar kencang. Ini pertama kalinya ia berada sedekat ini dengan seorang pria, dan sebuah pengalaman yang belum pernah ia alami sebelumnya menggetarkan hatinya. Namun, ia segera tersadar. Tidak, aku suka perempuan. Buat apa aku tertarik pada laki-laki? Sama sekali tidak. Dia berusaha sekuat tenaga agar membenci lelaki di depannya, tetapi saat aroma maskulin di tubuhnya terus memasuki hidungnya, tetap saja membuatnya tersipu. Ye Feng mengangkat dagunya. Tatapannya sangat agresif. Alasanmu menyukai wanita adalah karena kamu belum pernah merasakan pria. Setelah kamu merasakannya, kamu akan tahu rasanya. Mau kuceritakan tentang kenikmatan eskes? Pertama-tama, suaranya seperti mengandung semacam keajaiban saat dia mulai bercerita tentang hal-hal menarik antara pria dan wanita, dan rinciannya sangat gamblang. Napasnya terus-menerus mengenai telinganya, dan rasa mati rasa menjalar ke seluruh tubuhnya. Pipi Feng Jianwu makin lama makin merah, dan matanya yang besar mulai kabur. Tepat saat dia asyik mendengarkan, dia tiba-tiba tersenyum puas, kamu kalah. Setelah berkata demikian, dia bangkit berdiri. Pada saat ini, Feng Jianwu tiba-tiba melingkarkan lengannya di lehernya dan menatapnya dengan tatapan menggoda. Aku ingin mengalaminya. Ye Feng tertegun. Mengalami apa? Feng Jianwu menggigit bibir bawahnya yang montok. Kesenangan macam apa yang kau bicarakan? Ye Feng memandangi wajah mungilnya yang dipenuhi lemak bayi. Ia tak kuasa menahan diri untuk menelan ludah. Kau benar-benar ingin merasakannya. Feng Jianwu menatapnya dengan provokatif. Tentu saja. Kalau tidak, bagaimana aku tahu kalau kau berbohong? Kau tidak berani. Ye Feng melirik waktu di arlojinya. Aku beri waktu 10 menit. Cepat selesaikan ini. Sebelum dia sempat menyelesaikan bicaranya, Feng Jianwu sudah menerkamnya bagaikan anak kucing yang sedang berahi. Jika memang semenarik itu, bagaimana mungkin 10 menit cukup? Bab 743 ya, Guru. Mereka sepakat 10 menit, tetapi mereka berdua menghabiskan waktu sekitar 1 jam sebelum turun ke bawah. Kali ini, Ye Feng akhirnya menampilkan kekuatan penuhnya. Ketika Feng Jianwu turun, kakinya masih lemah. Ia hampir tidak bisa berdiri dengan bantuan Ye Feng. Tuan, Anda sungguh hebat. Jianwu sangat menyukainya. Saat ini, ia tidak lagi membenci Ye Feng sebanyak sebelumnya. Rasa benci itu tergantikan oleh semacam kegilaan. Bisakah kau mengubah caramu memanggilku? Kenapa terdengar canggung? Ye Feng langsung mengerutkan kening. Lalu, bagaimana Jianwu harus memanggil guru? Feng Jianwu sangat memperhatikan sikap Ye Feng. Ia langsung menjadi waspada. Panggil aku apapun yang kau mau, tapi jangan panggil aku tuan. Ya, guru. Kamu bisa jalan dengan benar. Jangan bersandar terus padaku. Ya, guru. Saat aku selesai bicara, kau menindihku lagi. Jianwu tidak memiliki kekuatan apapun sekarang, tuan. Ketika mereka berdua turun, mereka mendapati Su Jingxin masih menunggu di sana. Dia sama sekali tidak terlihat tidak sabar. Sudah selesai bicaranya. Su Jingxin tidak ragu sedikit pun, setidaknya di permukaan. Sudah beres. Aku akan mendengarkan guru di masa depan dan tidak akan mengganggu Suster Jingxin lagi. Feng Jianwu kembali ke penampilannya yang menggemaskan, tetapi hanya Ye Feng yang tahu betapa gilanya dia diranjang. Tuan. Ketika Su Jingxin mendengar ini, dia menatap Ye Feng dengan tatapan kosong. Ya, karena aku menggunakan kekuatanku untuk menaklukkannya, jadi dia, kau tahu, seniman bela diri selalu menghargai kekuatan. Ye Feng berbohong tanpa tersipu. Pada saat yang sama, dia menatap Feng Jianwu. Benar. Baik, guru. Feng Jianwu segera mengangguk patuh. Guru benar. Jianwu telah sepenuhnya ditaklukkan oleh Anda. Di masa depan, kami akan melayani guru, baik lahir maupun batin. Ketika dia mengatakan tubuh dan pikiran, dia sengaja berhenti sejenak untuk menunjukkan makna khusus dari kedua kata ini. Ye Feng pura-pura tidak mengerti dan berbalik melihat ke tempat lain. Su Jingxin sudah terkejut. Feng Jianwu bertingkah seperti ini. Mungkinkah Ye Feng benar-benar telah membuatnya menjadi normal? Ye Feng melihat kecurigaannya. Ia takut wanita itu akan mengungkapnya, jadi ia segera mengganti topik. Oh ya, aku tidak sempat bertanya. Kenapa kau datang ke Yang Cheng? Su Jingxin ingin berkata, tentu saja aku merindukanmu. Namun, ia hanya berani mengatakannya dalam hati. Lagi pula, itu tidak cocok dengan karakternya yang pendiam. Aku dengar konvensi perjudian batu di Yang Cheng akan segera dimulai, jadi aku ingin datang dan menyaksikan keseruannya. Konvensi perjudian batu. Ye Feng tercengang. Ini pertama kalinya dia mendengarnya. Su Jingxin menghela napas lega dan melanjutkan menjelaskan, hanya ada 2 tempat di Tiongkok yang bisa menyelenggarakan acara judi batu. Satu adalah wilayah Yunnan Selatan karena sangat dekat dengan Myanmar dan memiliki keunggulan geografis. Yang lainnya adalah Yang Cheng. Konon,
Sejak dinasti Ming, telah ada pameran batu giok di Yangcheng. Ye Feng mendengarkan penjelasannya dan mengerti. Kalau begitu, acara judi batu ini pasti sangat meriah, kan? Pasti banyak materi bagusnya. Akhir-akhir ini, ia pusing memikirkan target kecil 10 miliar yuan. Konvensi perjudian batu ini datang di waktu yang tepat. Pertama kali Su Jingxin bertemu Ye Feng adalah di tempat judi batu. Ia kagum dengan keahlian Ye Feng dalam berjudi batu dan tahu bahwa Ye Feng tidak akan melewatkan kesempatan ini. Kalau kamu mau pergi, aku akan meneleponmu. Ye Feng langsung mengangguk setuju. Ini kesempatan bagus untuk menghasilkan uang, tentu saja aku tidak akan melewatkannya. Ingat untuk memberitahuku jika sudah waktunya. Su Jingxin melihat tatapan serakahnya dan tak kuasa menahan diri untuk tidak mengerutkan bibirnya. Bisnis Tuan Ye sangat besar. Seharusnya Anda tidak tertarik pada uang, kan? Kenapa Anda masih begitu rakus akan uang? Ye Feng terkekeh, bukankah ini semua untuk perburuan harta karun kita? Aku butuh banyak uang sekarang. Kepalaku sedang pusing. Su Jingxin menutup mulutnya dan tertawa. Tuan Ye benar-benar pusing memikirkan uang. Aneh sekali. Kebetulan saya masih punya uang. Katakan, berapa banyak yang masih Anda butuhkan? Saya akan meminjamkannya. Ye Feng segera mengulurkan tangannya dengan gembira, tidak banyak, hanya sekitar 7 miliar. Su Jingxin tercengang. Berapa? Lebih dari 7 miliar. Untuk apa kamu butuh uang sebanyak itu? Ye Feng mendesah tak berdaya. Bukankah sudah kubilang? Tentu saja, ini untuk berburu harta karun. Su Jingxin bingung. Apakah kita butuh uang sebanyak itu untuk berburu harta karun? Ye Feng tidak tahu bagaimana menjelaskannya padanya. Pada saat ini, Feng Jianwu tiba-tiba menyela, Tuan, jika Anda butuh uang, saya bisa membantu Anda. Mata Ye Feng berbinar. Bisakah kau mengambil uang sebanyak itu? Feng Jianwu ragu sejenak sebelum mengangguk. Demi guru, aku bersedia mencobanya. Sebelum Ye Feng sempat menyetujui, Su Jingxin menolaknya. Tidak, meskipun keluarga Xiao Wu sangat kaya, hubungannya dengan ayahnya selalu buruk karena ibunya ditelantarkan. Kita tidak bisa membiarkannya menundukkan kepala demi uang. Baru saat itulah Ye Feng mengerti. Ia langsung menggelengkan kepala dan menolak, Xiao Wu, aku menghargai kebaikanmu. Aku akan memikirkan cara untuk mendapatkan uangnya sendiri. Kau tidak perlu khawatir. Air mata berlinang di mata Feng Jianwu ketika mendengar percakapan mereka. Seumur hidupnya, selain ibu dan gurunya, tak seorang pun pernah begitu peduli padanya. Su Jingxin melihat ekspresinya yang menyedihkan dan segera menariknya ke pelukannya untuk menghiburnya. Ye Feng memandangi kedua wanita cantik ini, dan merasa mereka begitu memikat. Pada saat ini, notifikasi sistem berbunyi lagi. Selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan navigasi peluang, satu informasi investasi, senilai 500 juta. Bab 744 Guru, apakah Anda tidak suka Jianwu lagi? Ye Feng memperhatikan dengan saksama pengantar hadiah sistem. Intinya, tertulis bahwa Yang Cheng akan mengadakan lelang tanah besok. Ada sebidang tanah yang saat itu nilainya tidak terlalu tinggi. Namun, menurut sistem, para pejabat akan mengubah rencana dalam seminggu. Setelah perubahan, tanah ini akan menjadi lahan pendidikan, dan nilainya akan meningkat setidaknya 500 juta yuan. Hanya dalam seminggu, nilainya bisa naik hingga 500 juta. Ini baru saja memberinya uang. Memikirkan hal ini, dia tidak sabar untuk bertemu Chen Xuan dan bertanya padanya tentang detail lelang ini. Namun, masih ada dua wanita cantik di sini. Dia tidak bisa meninggalkan mereka begitu saja dan melarikan diri sendirian, kan? Kamu menginap di mana malam ini, mau kuantar kamu ke sana. Dia menahan kegembiraan di hatinya dan berbalik menatap keduanya. Feng Jianwu panik. Ia tak peduli dengan Su Jingxin di sampingnya. Ia buru-buru meraih lengan Su Jingxin. Tuan, apakah Tuan akan meninggalkan kami? Ye Feng tak kuasa menahan sakit kepala. Itu, aku masih ada urusan nanti. Aku akan mencarimu kalau sudah selesai. Feng Jianwu menggelengkan kepalanya. Tidak. Kemanapun guru pergi, aku akan mengikuti. Ye Feng mendesah dalam hati. Semuanya sudah berakhir. Rasanya seperti menginjak plester kulit anjing. Ia tak bisa melepaskannya. Namun, dia baru saja menyebabkan masalah baginya. Jika dia bertindak terlalu kejam sekarang, itu tidak bisa dibenarkan. Xiao Wu, tinggallah bersama Suster Jingxin untuk hari ini. Aku pasti akan datang menemuimu setelah urusanku selesai. Jaga dirimu baik-baik. Dia menghiburnya dengan nada yang terdengar seperti sedang membujuk seorang anak kecil. Namun, Feng Jianwu masih enggan menyerah. Tuan, apakah Tuan sudah tidak menyukai Jianwu lagi? Ye Feng ingin muntah darah, apakah kamu tidak menyukai Suster Jingxin? Mata Su Jingxin membelalak kaget. Pria ini berusaha menyingkirkan Feng Jianwu dan mengalihkan perhatiannya ke tempat lain. Namun, Feng Jianwu masih menggelengkan kepalanya.
Tapi, Jianwu sudah tidak tertarik lagi pada wanita. Aku baru sadar sekarang bahwa bukan aku membenci pria, tapi aku belum menemukan seseorang yang kusuka. Ye Feng tidak tahu harus tertawa atau menangis. Ia hanya bisa berbalik dan meminta bantuan Su Jingxin. Nona Su bahkan lebih bijaksana. Ia segera memegang tangan Feng Jianwu. Xiao Wu, gurumu. Kakak Ye Feng akan mencari pacar. Jangan jadi orang ketiga. Akan lebih baik jika dia tidak mengatakan apa-apa. Ketika Feng Jianwu mendengar kata-katanya, matanya yang besar berkaca-kaca. Tuan, apakah Anda tidak menginginkan Jianwu lagi? Apa kesalahan Jianwu? Jika Anda memberitahu saya pasti akan berubah. Tapi jangan tinggalkan Jianwu, hiks. Ye Feng benar-benar tak berdaya sekarang. Setelah banyak dibujuk, akhirnya ia setuju untuk menemani mereka berdua di jalan sebentar. Baru saat itulah Feng Jianwu tertawa terbahak-bahak. Mereka telah sepakat untuk melakukannya beberapa saat lagi, tetapi itu sudah lebih dari 2 jam. Waktu sudah lewat pukul 11 malam ketika dia mengirim mereka berdua kembali ke hotel. Ye Feng menghiburnya lagi sebelum berangkat ke hotel Chen Xuan. Ketika dia mengetuk pintu Chen Xuan di tengah malam, Chen Xuan tersentak. Kenapa kamu di sini selarut ini? Ia mengenakan gaun tidur sutra putih dan mungkin baru saja mandi. Rambutnya yang basah masih diikat santai di kepalanya, memancarkan aroma sampo. Kak Xuan, kenapa belum tidur? Kamu lagi sibuk apa? Dia tidak berbasa-basi dan langsung masuk. Bukankah banyak orang yang mentransfer banyak aset dengan harga murah kepadamu beberapa hari yang lalu? Aku sudah mengurusi hal-hal ini selama beberapa hari terakhir dan baru saja selesai. Chen Xuan mengikutinya masuk dan menuangkan segelas air untuknya. Jangan sampai lelah. Biarkan saja bawahanmu melakukan beberapa hal. Kalau tidak, untuk apa kau menghabiskan begitu banyak uang untuk menghidupi begitu banyak orang? Apa kau ingin menjadi atasan? Ye Feng melihat bahwa dia memang agak lesu, dan hatinya terasa sakit saat memeluknya. Chen Xuan bersandar dengan nyaman di bahunya dan merasakan kehangatan yang langka. Mungkin aku hanya seorang budak. Begitu aku berhenti, aku tak tahu harus berbuat apa. Aku hanya bisa bekerja tanpa henti. Ye Feng mengkhawatirkannya, lalu mengganti topik pembicaraan. Saudari Xuan, apakah Lingyun Real Estate berhak berpartisipasi dalam lelang tanah di Yangcheng? Chen Xuan tertegun sejenak. Ya, kenapa? Mau menepuk tanah? Ye Feng sangat gembira. Benar, ada lelang tanah di Yangcheng besok. Aku akan ikut. Chen Xuan agak bingung. Kenapa tiba-tiba kamu mau menawar di tanah? Xiao Feng, air di dunia properti itu sangat dalam. Kalau kamu tidak mengerti, jangan gegabah. Ye Feng buru-buru menyela, tentu saja aku tahu kalau real estate itu bisnis yang rumit, tapi aku baru saja mendapat kabar dari orang dalam bahwa sebidang tanah yang kuincar kemungkinan besar akan digunakan untuk pendidikan. Aku bisa mendapatkan setidaknya sebanyak ini jika aku menjualnya. Sambil berbicara dia mengulurkan telapak tangannya. Chen Xuan awalnya terkejut, tetapi ia tetap skeptis. Dari mana Anda mendapatkan informasi orang dalam itu? Apakah itu dapat dipercaya? Ye Feng mencubit pipinya. Jangan khawatir, kapan aku pernah bertarung dalam pertempuran yang tidak kupercayai? Chen Xuan langsung memeluk leher pria itu. Tentu saja aku tahu pacarku yang terbaik. Sekalipun aku tidak percaya diri, aku akan percaya padamu. Ye Feng melengkungkan hidungnya, kalau begitu katakan padaku, aspek mana dari diriku yang terbaik? Wajah cantik Chen Xuan langsung memerah. Mana mungkin aku tahu? Tatapan Ye Feng menggoda, kamu benar-benar tidak tahu. Chen Xuan menggigit bibir bawahnya. Ia tak lagi sedingin biasanya. Sebaliknya, ia sedikit menggoda saat perlahan mendekatkan diri ke telinga Chen Xuan. Suamiku, aku mau. Keinginan Ye Feng segera bangkit oleh kata-katanya, tetapi dia masih bertanya, apa yang kamu inginkan? Chen Xuan melihat pria ini berpura-pura bingung dan langsung menggertakkan giginya. Kau tahu. Ye Feng sengaja memeluknya. Kalau kau tidak memberitahuku dengan jelas, bagaimana aku bisa tahu? Chen Xuan mendorongnya. Tidak apa-apa kalau kau tidak tahu, dasar penjahat besar. Setelah itu, dia berbalik dan hendak pergi. Ye Feng menariknya kembali. Kau berani sekali mengamuk padaku. Kalau aku saja tidak bisa menaklukkan wanita sepertimu hari ini, bagaimana aku bisa menaklukkan dunia? Ah, bersikaplah lembut. Bab 745 Jangan panggil dia kakak Xuan, panggil dia sayang. Setelah selesai berhubungan, Ye Feng bersandar di tempat tidur, memikirkan pelelangan besok. Chen Xuan bersandar di dadanya, sekilas kekecewaan tampak di matanya. Saat mereka berdua sedang bercinta tadi, ia melihat beberapa bekas cakaran di tubuh pria itu. Dengan kecerdasannya, ia bisa dengan mudah tahu bahwa mereka ditinggalkan oleh seorang wanita. Sebenarnya, ketika dia memutuskan untuk bersama Ye Feng, dia sudah menduga hari ini akan tiba. Pria luar biasa seperti itu tidak bisa dimonopoli olehnya. Faktanya,
tidak ada satupun orang sukses yang dikenalnya mampu melakukan hal ini. Bahkan pasangan model yang dibicarakan orang lain sebenarnya sedang bersenang-senang di belakang mereka. Yang ia harapkan adalah hari itu datang sedikit lebih lambat, agar ia bisa lebih menikmati waktu bersama pria itu. Namun, ia tidak menyangka hari itu akan datang sepagi ini. Melihatnya terdiam cukup lama, Ye Feng mengulurkan tangan dan mengangkat dagunya yang halus. Ada apa? Ada yang mengganggu pikiranmu. Chen Xuan menatapnya dengan linglung. Xiao Feng, maukah kau meninggalkanku? Ye Feng tertegun. Ada apa denganmu? Kenapa tiba-tiba bertanya seperti itu? Chen Xuan mencengkeram lengannya erat-erat. Jawab aku. Maukah kau meninggalkanku? Ye Feng mencubit hidung kecilnya, jangan terlalu banyak berpikir, aku menyukaimu, mengapa aku harus meninggalkanmu? Chen Xuan masih khawatir. Benarkah? Bagaimana kalau suatu hari nanti kamu punya wanita lain atau bosan denganku? Ye Feng awalnya ingin menggunakan kata-kata manis untuk meyakinkannya, tetapi melihat betapa seriusnya dia pun menjadi serius. Saudari Xuan, aku tidak bisa menjamin kesetiaanku sepenuhnya kepadamu, aku juga tidak bisa berjanji untuk menua bersamamu. Mereka yang suka mengumpat sembarangan pasti pembohong. Jadi, kita harus berusaha keras untuk memperbaiki diri agar pihak lain tidak bosan dengan kita. Chen Xuan mendengarkan jawabannya. Meskipun tidak ada kata-kata manis yang disukai wanita, ia dapat mendengar bahwa itu adalah kata-kata tulusnya. Ye Feng terdiam sejenak. Ia menatap mata wanita itu dengan serius. Setidaknya, saat ini, tak ada wanita yang bisa menggantikan posisimu di hatiku. Setelah Chen Xuan selesai mendengarkan, dia menatapnya lama, lalu tiba-tiba tersenyum. Pada saat itu, keindahannya begitu luar biasa, tak tertandingi oleh apapun. Dia mencondongkan tubuh ke dekat telinganya dan berkata dengan menggoda, Xiao Feng, aku ingin lebih. Ketika Ye Feng mendengar ini lagi, ia tidak lagi bersemangat seperti sebelumnya. Malahan, ia sedikit takut. Mereka berdua baru saja bertarung selama hampir 2 jam, dan ia benar-benar kehabisan amunisi dan makanan. Kak Xuan, kita masih ada pekerjaan besok. Ayo istirahat lebih awal. Sambil berbicara, dia hendak naik ke tempat tidur. Namun, Presiden Chen menariknya keluar. Tidak, saya hanya ingin sekali lagi. Ye Feng menggigil. Saat seorang wanita bertingkah genit, pria itu akan mematahkan pinggangnya. Terutama bagi wanita kuat seperti Chen Xuan yang jarang bertingkah genit. Itu bahkan lebih mengerikan. Kakak Xuan. Jangan panggil aku Kakak Xuan, panggil aku sayang, kata Chen Xuan dan langsung mengambil inisiatif untuk naik. Ye Feng menghela napas. Ia hanya bisa membuka restoran itu dengan gembira sekaligus sedih. Meskipun Chen Xuan tampak sangat proaktif, tatapannya sangat jernih. Karena ia tidak bisa menjamin selamanya, ia akan menghargai saat ini. Setidaknya saat ini, dia tak tergantikan di hatinya. Keesokan paginya, Ye Feng didesak oleh Chen Xuan beberapa kali sebelum dia perlahan bangkit. Dia masih linglung karena siksaan hebat tadi malam. Ia buru-buru duduk bersila di tempat tidur sebentar, lalu berlari ke ruang tamu untuk berlatih tinju. Baru setelah itu ia merasa energinya pulih. Kemudian, dia pergi mandi, berganti pakaian, dan pergi ke ruang makan di lantai 2 bersama Chen Xuan untuk sarapan. Lelang akan dimulai pukul 10 pagi. Saya sudah mendapatkan kualifikasi untuk menawar. Setelah sarapan, Chen Xuan menyeka mulutnya dengan tisu dan menceritakan berita ini kepada Ye Feng. Ye Feng membantunya menyingkirkan sehelai rambut yang tersangkut di tulang selangkanya dan mengangguk, baiklah, kami akan bergegas setelah makan. Chen Xuan masih sedikit khawatir. Apakah kamu yakin ingin menawar sebidang tanah itu? Haruskah kita menilai ulang risikonya? Jika ada masalah dengan sumber informasimu, itu bukan lelucon. Ye Feng memasukkan suapan terakhir roti ke mulutnya dan menuangkannya ke dalam susu, lalu menyeka mulutnya. Jangan khawatir, jaringan informasiku sangat kuat. Tidak akan ada masalah. Chen Xuan mendesah tak berdaya. Aku sungguh tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Dilihat dari nadanya, sepertinya dia sedang membujuk seorang anak kecil. Tepat saat mereka berdua hendak pergi, mereka tiba-tiba mendengar seseorang berteriak di belakang mereka, bukankah ini Nona Chen? Chen Xuan berhenti dan menoleh ke belakang. Ia melihat seorang pria parubaya berjalan cepat. Pria itu tampak berusia 40-an dan tingginya sekitar 1,8 meter. Ia mengenakan setelan hitam yang disetrika rapi dan seharusnya sangat berwibawa. Namun, karena ia memiliki wajah oval, dagu lancip, dan sepasang mata segitiga terbalik, ia langsung memancarkan kesan sangat licik. Ketika Chen Xuan melihatnya, dia bingung. Apakah aku mengenalmu? Pria itu berinisiatif mengulurkan tangannya. Saya Su Pengcheng, manajer umum Su Real Estate. Saya melihat Anda di pesta koktail Presiden Xiao terakhir kali, tetapi Anda adalah pusat perhatian pesta koktail itu, jadi saya tidak bisa berbicara dengan Anda. Chen Xuan tidak berjabat tangan dengannya, tetapi tersenyum sopan. Halo, Presiden Su.
Saya masih ada urusan di sini. Kalau tidak ada urusan lain, kami pergi dulu. Setelah berkata demikian, dia memegang lengan Ye Feng dan bersiap pergi. Namun, Presiden Su ini cukup keras kepala. Ia segera menyusulnya. Nona Chen, apakah Anda akan berpartisipasi dalam lelang properti pagi ini? Kebetulan sekali, saya juga akan berpartisipasi. Saya ingin tahu apakah saya boleh ikut dengan Anda. Sebelum Chen Xuan sempat berbicara, Ye Feng menatapnya dengan dingin. Beraninya kau menguping pembicaraan kita. Su Pengcheng langsung tersenyum dan melambaikan tangannya. Jangan salah paham, Pak. Saya tidak bermaksud menguping. Saya hanya kebetulan mendengarnya dari samping. Saya juga dengar kalian sedang mengincar sebidang tanah. Saya ingin tahu yang mana itu. Ketika Chen Xuan mendengar ini, wajah cantiknya langsung menjadi gelap. Tuan Su, menguping orang lain itu tindakan yang sangat tidak sopan. Soal lahan mana yang kami incar, ini rahasia dagang dan kami tidak bisa berkomentar. Ketika Chen Xuan menghadapi orang luar, ia tidak bersikap seperti gadis kecil di hadapan Ye Feng. Ia menampilkan sepenuhnya citra kuat seorang ratu bisnis. Su Pengcheng ini memang sangat keras kepala. Meskipun dikritik secara terbuka oleh Chen Xuan, dia sama sekali tidak tampak marah. Nona Chen, tolong jangan salah paham. Saya sangat mengagumi Anda, jadi saya tidak ingin melihat Anda tertipu. Chen Xuan menatapnya dengan dingin. Apa maksudmu? Su Pengcheng melirik Ye Feng. Nona Chen, tolong jangan percaya informasi orang dalam dari beberapa orang. Saya sudah berkecimpung di industri properti selama bertahun-tahun, dan saya sudah melihat banyak orang seperti ini. Awalnya, mereka bilang punya banyak informasi orang dalam. Ketika Anda benar-benar menginvestasikan uang dalam jumlah besar, orang-orang ini akan kabur. Saat itu, Anda tidak akan punya tempat untuk menangis. Chen Xuan memasang sikap menolak orang lain. Ini urusanku sendiri. Kamu tidak perlu khawatir. Kamu hanya perlu mengurus dirimu sendiri. Dengan itu, dia memegang lengan Ye Feng dan bersiap untuk pergi. Su Pengcheng tidak menyerah dan bahkan ingin mengulurkan tangan untuk memeluknya. Ye Feng tiba-tiba berbalik, tatapan tajamnya tertuju pada wajahnya. Aku menantangmu untuk menyentuhnya. Bab 746 inilah supercar yang sesungguhnya. Su Pengcheng sangat ketakutan sehingga ia segera menarik tangannya, tetapi ia segera menyadari bahwa ia tampak terlalu pengecut. Ia sangat marah, tetapi ia masih memiliki senyum yang tidak berbahaya di wajahnya. Aku baru saja mau turun. Lift ini bukan milik keluargamu, kan? Setelah berkata demikian, dia memimpin jalan dan memasuki lift. Chen Xuan dan Ye Feng tak berdaya menghadapi anjing tak tahu malu seperti itu. Mereka hanya bisa mengikutinya masuk. Saat lift turun, Su Pengcheng masih mencari kesempatan untuk merayu Chen Xuan, tetapi Chen Xuan mengabaikannya. Ia tidak merasa sedang meminta diremehkan dan tetap menikmati dirinya sendiri. Ye Feng mau tak mau ingin menyerang beberapa kali, tetapi dihentikan oleh Chen Xuan. Mereka masih memiliki urusan penting yang harus diselesaikan hari ini, jadi tidak perlu bersikap perhitungan dengan anjing yang tidak tahu malu itu. Ketika mereka bertiga tiba di lantai bawah, mereka melihat sebuah mobil Ford E350 MPV berwarna hitam melaju mendekat. Nona Chen, ambil mobilku. Su Pengcheng menunjuk ke arah mobil MPV itu dan menatap Chen Xuan dengan penuh kekaguman. Pada saat yang sama, ia melirik Ye Feng dengan bangga. Ye Feng telah mengumpulkan barang antik sepanjang pagi kemarin, dan pakaiannya sudah rusak. Meskipun Chen Xuan membantunya mencucinya, ada beberapa luka. Pakaiannya terlihat agak lusuh. Selain itu, kesan pertama Su Pengcheng terhadapnya adalah bahwa pria ini pembohong. Seorang pengusaha wanita muda seperti Chen Xuan mudah tertipu oleh kata-kata manis orang seperti itu. Oleh karena itu, ia ingin menjadi pahlawan untuk menyelamatkan gadis yang sedang dalam kesulitan dan menggunakan kesempatan ini untuk mendekati dewi bisnis tersebut. Namun, Presiden Chen tampaknya tidak menghargai kebaikannya. Tidak perlu. Kami punya mobil sendiri. Su Pengcheng pantang menyerah dan langsung memamerkan mobilnya. Presiden Chen, meskipun harga mobil bisnis saya hanya lebih dari 2 juta, interiornya telah mengalami modifikasi besar. Biaya modifikasinya saja mencapai 6 hingga 7 juta. Duduk di dalamnya sungguh kenikmatan yang luar biasa. Kalau tidak percaya, silakan coba. Saya jamin Anda tidak akan menyesal. Semakin banyak ia berbicara, semakin bangga ia. Meskipun ia berbicara tentang modifikasi mobil, sebenarnya ia ingin memamerkan kekayaannya kepada Chen Xuan. Mampu mengeluarkan beberapa juta untuk memodifikasi mobil, tentu saja tidak ada keraguan tentang kemampuan finansialnya. Sambil berbicara, ia tak lupa menatap Ye Feng, ingin melihat raut wajah rendah dirinya. Namun, ia kecewa. Bukan saja ia tidak melihat rasa rendah diri, tetapi ia juga melihat jejak ejekan. Ejekan semacam itu ibarat seorang petinju profesional yang melihat seorang siswa sekolah dasar unjuk kekuatan di hadapannya. Hal ini membuat Su Pengcheng sangat marah.
Tepat saat dia hendak mengejeknya, dia melihat sebuah mobil super keren yang dikemudikan oleh seorang pelayan. Penampakan mobil ini langsung menarik perhatian semua orang yang masuk maupun keluar hotel. Mereka yang dapat menginap di hotel mewah ini umumnya adalah orang kaya dan dapat dianggap sebagai orang yang telah melihat dunia. Namun, mereka belum pernah melihat mobil sport sekeren itu. Keindahan mekanisnya bagaikan sebuah karya seni, memanjakan mata. Pelayan itu mengemudikan mobil sport di depan Ye Feng dan Chen Xuan, lalu dengan hormat menyerahkan kunci mobil kepada Ye Feng. "Tuan, saya sudah mengendarai mobil Anda. Bensinnya juga sudah penuh." Saat pelayan itu berbicara, suaranya bergetar. Jika dia bisa mengendarai supercar setingkat mobil balap kuno sekali saja, itu sudah cukup baginya untuk membanggakannya seumur hidup. Ye Feng mengambil kunci dan menekan tombolnya, Blue Cham Knight membuka pintunya seperti transformer. "Suster Xuan, silakan masuk ke mobil." Dia menoleh ke arah Chen Xuan dan memberi isyarat sopan. Chen Xuan bagaikan seorang putri yang bangga saat membantunya masuk ke kursi penumpang. Ye Feng kemudian berjalan memutari mobil dan duduk di kursi pengemudi. Pintu Blue Cham Knight tertutup kembali. Mesin itu kemudian mengeluarkan suara yang menyenangkan dan menghilang dari pandangan semua orang. Setelah sekian lama, orang-orang ini masih belum pulih dari keterkejutannya. "Sial, ini supercar sungguhan. Aku juga punya beberapa mobil sport di rumah. Dibandingkan dengan yang ini, semuanya cuma tumpukan besi tua. Omong kosong, ini Blue Cham Knight. Cuma ada satu di dunia. Apa mobil sportmu bisa menandinginya?" "Blue Cham Knight. Aku belum pernah dengar. Apa mobil ini mahal sekali. Ini supercar Lamborghini buatan tangan. Harganya setidaknya 500 juta. Ya ampun, supercar 500 juta yuan, 500 juta yuan cukup untuk membeli pesawat. Bukankah ini terlalu kaya?" Waktu saya lihat beritanya, katanya supercar ini dibeli oleh seorang Taipan misterius di pameran otomotif. Saya penasaran sejak lama, tapi saya tidak menyangka kalau yang beli adalah pria ini. Seberapa kaya keluarga pemuda ini? Jika dia bisa membeli mobil sport seharga 500 juta, keluarganya pasti punya aset senilai beberapa miliar. Puluhan miliar. Itu mungkin orang terkaya di Yang Cheng, kan? Diskusi orang banyak itu sampai ke telinga Su Pengcheng, dan seolah-olah menamparkan wajahnya. Dia baru saja memamerkan mobil modifikasinya yang bernilai jutaan kepada Chen Xuan. Dia tidak menyangka pacar Chen Xuan akan mengendarai supercar mewah senilai 500 juta. Sebagai perbandingan, kemegahannya sebelumnya bagaikan seorang badut yang menghibur dirinya sendiri. Dia akhirnya mengerti arti di balik ekspresi mengejek Ye Feng. "Kau sampah." Bab 747 kalian bahkan tidak kenal Tuan Ye. Ye Feng dan Su Pengcheng tiba di pusat lelang hampir satu demi satu. Meskipun Su Pengcheng keras kepala, dia bukannya tidak tahu malu. Dia baru saja ditampar Ye Feng. Dia tidak punya nyali untuk terus mengganggunya. Ye Feng dan Chen Xuan mengabaikannya dan memasuki pusat lelang. Saat ini, sudah cukup banyak orang di tempat lelang. Mereka semua mengobrol dalam kelompok 3 hingga 5 orang. Ketika mereka melihat Chen Xuan masuk, semua orang berhenti berbicara pada saat yang sama dan mengalihkan pandangan mereka. Terlihat bahwa Chen Xuan kini telah menjadi pusat perhatian dunia bisnis. Dimanapun ia muncul, ia akan menarik perhatian semua orang. Namun, ketika mereka melihat pria asing di sampingnya, banyak pengembang real estate dari tempat lain mulai berbisik-bisik. "Siapa orang ini? Apakah kamu mengenalnya? Aku belum pernah lihat dia sebelumnya. Dia pasti bukan dari industri properti, kan? Melihat betapa dekatnya dia dengan Presiden Chen. Mungkinkah dia pacarnya? Aku belum pernah dengar Chen Xuan punya pacar. Aku selalu mengira dia jomblo. Oh tidak, hatiku hancur. Latar belakang macam apa anak ini? Dia benar-benar berhasil merayu Presiden Chen. Benar, Presiden Chen selalu arogan. Dia bahkan tidak peduli dengan kepentingan banyak elit bisnis." Tepat saat orang-orang ini menebak identitas Ye Feng, Wei Changfeng, yang sedang duduk di sudut dan berbicara dengan seseorang, tiba-tiba membeku. Dia datang ke sini hari ini untuk menawar sebidang tanah, tapi dia tidak menyangka akan bertemu Ye Feng di sini. Tanpa ragu sedikit pun, dia segera berdiri dan berjalan menuju Ye Feng. "Tuan Ye, mengapa Anda ada di sini?" Ia menggenggam tangan Ye Feng erat-erat, tampak sangat gembira, seperti seorang penggemar yang baru saja melihat idolanya. Tindakannya yang sederhana ini telah menyebabkan orang-orang yang tidak mengenal Ye Feng meledak. Meskipun mereka tidak mengenal Ye Feng, mereka mengenal Wei Changfeng. Status semacam apa yang dimiliki seseorang hingga mampu membuat Taipan Real Estate yang Cheng ini begitu disegani. Su Pengcheng, yang kebetulan masuk ke aula, juga melihat pemandangan ini. Ia begitu terkejut hingga rahangnya hampir copot. Wei Changfeng adalah orang yang sangat sombong. Dia selalu terlihat tenang di depan orang luar. Tentu saja, dia berhak berbangga. Dia adalah petinggi di industri real estate yang Cheng. Mereka harus mempertimbangkan sikap pihak lain.
Tapi orang penting ini justru begitu menghormati pemuda itu saat itu, bahkan sampai berlutut dan menjilat. Aneh sekali, ya. Apa latar belakang anak ini? Menghadapi antusiasme Wei Changfeng, Ye Feng hanya mengangguk acuh tak acuh. Presiden Wei, apakah Anda di sini untuk melelang tanah hari ini? Wei Changfeng membungkuk dan berusaha sekuat tenaga agar lebih pendek dari Ye Feng. Ya, karena kebodohanku, perusahaan mengalami kerugian, jadi aku ingin menawar sebidang tanah hari ini dan berusaha sekuat tenaga untuk menebus dosa-dosaku. Saat berbicara, wajahnya dipenuhi rasa malu. Alasan mengapa ia menderita kerugian sepenuhnya karena ia telah menyinggung Tuan Ye di hadapannya. Akan tetapi, dia tidak berani menyimpan dendam terhadap Ye Feng sekarang, bahkan saat dia sendirian. Ye Feng meliriknya penuh arti. Kuharap kita tidak menyukai tanah yang sama. Kalau tidak, itu akan merusak hubungan kita. Ekspresi Wei Changfeng berubah drastis. Tuan Ye, tolong jangan bicara begitu. Selama itu sebidang tanah yang Anda sukai, saya pasti akan menghindarinya dan tidak akan pernah berani menyentuhnya. Sambil berbicara, ia buru-buru menuntun mereka berdua ke tempat duduk. Banyak orang yang duduk di barisan depan berdiri dan memberi jalan bagi mereka berdua. Namun, kata-katanya membuat para pengembang real estate asing itu tercengang. Seperti kata pepatah, dunia bisnis ibarat medan perang. Bagi para pebisnis, begitu kepentingan terlibat, sedekat ayah dan anak sekalipun, mereka bisa saja bertarung sampai mati. Dan Wei Changfeng rela melepaskan keuntungan sebesar itu demi tidak menyinggung Tuan Ye. Hal ini membuat mereka semakin penasaran dengan identitas Ye Feng. Siapa ini, Tuan Ye? Ada yang bisa menjelaskannya? Ya, ini terlalu menakutkan. Identitas macam apa yang dimiliki seseorang yang bahkan Tuan Wei pun tidak berani menyinggungnya. Kami dari tempat lain, jadi kami tidak tahu banyak tentang situasi di Yangcheng. Jika ada di antara kalian yang tahu alasan spesifiknya, mohon beritahu kami agar kami tidak menyinggung dewa sejati. Teman-teman saya di Yangcheng, adakah yang tahu identitas orang ini? Mohon beri saya petunjuk. Terima kasih. Dalam menghadapi pertanyaan-pertanyaan mereka, banyak pengembang real estate lokal di Yangcheng segera mulai sengaja mengaburkan berbagai hal. Tidak mungkin. Kau bahkan tidak kenal Tuan Ye. Berani-beraninya kau datang ke Yangcheng untuk berbisnis. Benar sekali, kamu tidak perlu mengenal siapapun di Yangcheng, tapi kamu harus mengenal Tuan Ye. Saat ini, Tuan Ye memegang keputusan akhir atas Yangcheng. Siapapun yang dia inginkan mati, pasti akan mati. Pokoknya, aku tidak akan bersaing dengan Tuan Ye. Sejarah telah membuktikan bahwa siapapun yang melawan Tuan Ye tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Aku juga. Asal itu sebidang tanah yang disukai Tuan Ye, sebagus apapun, aku tak akan berani menawar. Semakin mereka membuat mereka dalam ketegangan, semakin terkejut pula para pengembang real estate asing itu. Jangan membuat kami penasaran. Cepat beritahu kami. Siapa orang penting ini? Memiliki fondasi di hati juga baik untuk kita. Seseorang langsung mendesak, dan yang lain pun menyetujui. Para pedagang real estate setempat di Yangcheng menjawabnya dengan bangga. Pengalaman Tuan Ye sangat menarik. Rasanya seperti mitos belaka. Pak Ye tumbuh di keluarga miskin, tetapi beliau tidak menyerah karenanya. Sebaliknya, beliau bekerja keras dan mengembangkan potensinya sedikit demi sedikit. Akhirnya, saat menjadi mahasiswa baru, beliau meledak dengan energi yang luar biasa. Bukan cuma mengejutkan, dia benar-benar jenius. Hanya dalam waktu setengah tahun, dia berhasil membangun kerajaan bisnis dari nol. Kekaisaran bisnis ini mencakup hampir semua industri termasuk real estate, perhotelan, pariwisata, perbelanjaan, hiburan, e-commerce, dan masih banyak lagi. Ketika pengembang real estate dari tempat lain mendengar deskripsi mereka, mereka semua tercengang. Ya ampun, cuma butuh setengah tahun untuk membangun kerajaan bisnis sebesar ini. Ini sungguh luar biasa. Kalian bercanda, ya. Seseorang langsung mengajukan pertanyaan. Meskipun yang lain tidak mengatakan apa-apa, mereka juga skeptis. Pengembang real estate lokal di Yangcheng menjadi semakin arogan. Kenapa aku tidak bilang saja kalian bodoh? Tahukah kalian apa itu jenius? Tuan Ye memang jenius. Kau kenal Niu Sidun? Dulu dia orang terkaya di provinsi Guangdong Selatan. Dia tidak tahu kenapa Tuan Ye menyinggung perasaannya, tapi dia ingin pergi ke Songhai dan mempersulit Tuan Ye. Tuan Ye masih pemula di dunia bisnis saat itu. Di hadapan orang besar seperti Niu Sidun, perbedaannya bagaikan semut dan gajah. Tapi tahukah kamu apa hasil akhirnya? Para pedagang properti yang datang dari berbagai daerah pun tertarik dengan cerita yang mereka sampaikan. Semakin banyak orang berkumpul, termasuk Su Pengcheng. Bab 748 inilah hasil melawan Tuan Ye. Saya mendengar bahwa Niu Sidun mengalami kecelakaan mobil di Songhai dan meninggal. Seseorang segera menjawab pertanyaan itu. Yang lain pun mengangguk. Berita yang mereka lihat pun mengatakan demikian. Namun,
Ketika beberapa pengembang real estate lokal di Yangcheng mendengar ini, mereka langsung mencibir. Kecelakaan mobil. Kau percaya berita seperti ini? Sejujurnya, dia bunuh diri untuk menghindari hukuman. Begitu dia mengatakan ini, orang-orang di sekitarnya langsung berteriak kaget. Ini pertama kalinya mereka tahu tentang cerita dari dalam ini. Kenapa dia bunuh diri, apa alasannya? Ya, cepatlah dan katakan padaku, mengapa Niu Sidun bunuh diri? Niu Sidun sudah menjadi orang terkaya di Provinsi Guangdong Selatan saat itu. Apa yang membuatnya bunuh diri? Menghadapi pertanyaan-pertanyaan orang-orang itu, orang itu hanya tersenyum tipis. Tentu saja, itu karena dia menyinggung Tuan Ye. Orang tua ini mengandalkan kekuatannya dan berpikir dia bisa menginjak-injak Tuan Ye sampai mati seperti menginjak semut. Namun, dia masih meremehkan kekuatan Tuan Ye. Dia tidak hanya menderita kekalahan berulang kali di tangan Tuan Ye, tetapi juga akhirnya menerima pukulan telak dari Tuan Ye, yang berhasil menyita banyak bukti kriminal. Orang tua ini tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri, jadi dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Setelah mendengar deskripsi orang ini, semua orang mengetahui kisah di balik kematian Niu Sidun, dan pada saat yang sama, mereka memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan Ye Feng. Kalau begitu, Tuan Ye ini sungguh tidak sederhana. Seorang pemula saja sudah bisa membunuh raksasa bisnis. Ini bukan sekadar tidak mudah. Kalau saya jadi Anda, menghadapi ancaman orang terkaya di provinsi ini, saya khawatir saya akan langsung menyerah. Aku juga. Dari sini, terlihat bahwa keberanian Tuan Ye tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Bagaimana mungkin hanya keberanian? Ini membutuhkan ketekunan dan kebijaksanaan yang luar biasa untuk bisa terwujud. Tepat ketika semua orang terkesima dengan pencapaian Ye Feng, Su Pengcheng tiba-tiba mengajukan pertanyaan yang berbeda. Meskipun Tuan Ye ini sangat berkuasa di Zonghai, mengapa dia begitu berkuasa di Yangcheng? Mengapa dia begitu dihormati? Sebenarnya dia ingin bertanya, kenapa dia begitu sombong, namun melihat kekaguman di mata mereka, dia tidak berani bertanya. Pengusaha asing lainnya juga sangat penasaran dengan pertanyaan ini dan melihat ke pengembang real estate lokal. Ini cerita lain. Tuan Ye baru saja datang ke Yangcheng beberapa waktu lalu. Banyak orang punya pemikiran yang sama denganmu. Mereka semua berpikir Tuan Ye tidak punya dasar yang kuat di Yangcheng dan tidak peduli padanya. Ini termasuk Ye Chengs dari keluarga Ye dan Gao Junning dari geng Cheoxin. Kau seharusnya sudah mendengar tentang akhir dari orang-orang ini, kan? Bukan hanya Ye Chengs yang dipenjara, tetapi keluarga Ye juga hancur, dan Gao Junning meninggal tanpa mayat yang utuh. Inilah akibat melawan Tuan Ye. Ketika para pengembang real estate asing itu mendengar cerita orang dalam lainnya, mereka semua tercengang. Tentu saja aku tahu tentang keluarga Ye. Kami bahkan pernah bekerja sama dalam sebuah proyek sebelumnya, tapi mereka sangat memperhatikan kami dan sama sekali tidak menganggap kami orang luar. Benar, keluarga Ye ini adalah keluarga terbesar kedua di Yangcheng. Dulu mereka sangat arogan. Aku tidak menyangka mereka akan dibunuh oleh Tuan Ye. Aku juga kenal Gao Junning. Kudengar kekuatan geng Cheoxin di Yangcheng sangat mengerikan. Siapa yang tidak takut mendengarnya? Gao Junning pun mati di tangan Tuan Ye. Cara Tuan Ye ini terlalu mengerikan, kan? Para pengembang real estate lokal Yangcheng mulai menceritakan bagaimana Ye Feng membunuh keluarga Ye dan Gao Junning. Tentu saja, ada banyak hal yang dilebih-lebihkan dalam cerita-cerita ini. Ye Feng hampir digambarkan sebagai seseorang yang memiliki jiwa kepahlawanan Cao Cao, keberanian lubu, dan strategi Zhuge-Liang. Ia adalah manusia super yang maha kuasa. Namun, kata-kata mereka begitu meyakinkan, ditambah dengan bayangan di depan mereka, membuat para pengembang real estate asing ini tercengang dan benar-benar menanggapinya dengan serius. Ketika mereka mendengar ini, mereka menatap Ye Feng dengan ketakutan, rasa ingin tahu, keraguan, dan keterkejutan. Pendek kata, yang dilihatnya bukanlah manusia, melainkan makhluk purba. Terima kasih atas informasinya. Kami hampir menyinggung orang penting ini. Pantas saja Wei Changfeng begitu takut. Tuan Ye ini benar-benar dewa. Aku tidak peduli dengan kalian. Lagi pula, aku sudah memutuskan. Selama Tuan Ye tertarik dengan tawaran itu nanti, aku tidak akan berani menyentuhnya. Aku juga. Meskipun menghasilkan uang itu baik, kita harus hidup untuk menghabiskannya. Sungguh tidak bijaksana menyinggung Tuan Ye ini hanya untuk menghasilkan uang. Benar sekali, benar sekali. Semua orang mulai berkomunikasi satu sama lain. Apapun yang terjadi, mereka tidak bisa menyinggung Tuan Ye. Su Pengcheng menyadari orang macam apa yang telah disinggungnya, dan wajahnya menjadi pucat. Dia berbalik dan melihat Ye Feng dan Chen Xuan berbicara tentang sesuatu dengan suara rendah, membuat Presiden Chen ini tertawa. Semua orang belum pernah melihat Chen Xuan bertingkah seperti gadis kecil sebelumnya, dan mereka semua terpesona olehnya. Namun, tak seorang pun berani memiliki pendapat tentangnya. Dia adalah wanita Tuan Ye. Mereka tidak ingin mati. Su Pengcheng ragu-ragu sejenak,
tetapi akhirnya, dia mengumpulkan keberaniannya dan berjalan menuju Ye Feng. Bab 749 lalu aku akan menginjakmu sampai mati. Tuan Ye, saya tidak mengenali Gunung Tai tadi dan menyinggung Anda dengan kata-kata saya. Saya harap Anda bisa memaafkan saya dan tidak menaruh dendam terhadap saya. Su Pengcheng berjalan di depan Ye Feng dengan ekspresi hormat. Beberapa orang yang duduk di dekatnya menoleh ke arahnya, mata mereka dipenuhi dengan schadenfreude. Ternyata ada seseorang yang berani menyinggung Ye Feng di Yangcheng. Ini benar-benar hal baru. Bukankah orang ini terlalu berani? Oke, enyahlah. Ye Feng bahkan tidak menoleh untuk menatapnya, ia masih berbicara dengan Chen Xuan dengan suara rendah. Mereka tidak tahu apa yang dikatakannya, tetapi wajah cantik Chen Xuan memerah dan dia meninju bahunya. Su Pengcheng melihat mereka berdua bermesraan. Ia sedikit cemburu, tetapi tak berani menunjukkannya. Ia terus membungkuk kepada Ye Feng. Tuan Ye, apakah Anda ada waktu luang malam ini? Saya ingin mengundang Anda. Ye Feng sedang berbicara dengan Chen Xuan ketika ia diganggu lagi olehnya. Ia menjadi tidak sabar. Sudah kubilang pergilah, apa kau tidak mendengarku? Dia tidak akan peduli pada siapapun yang menaruh pikiran buruk terhadap Chen Xuan. Su Pengcheng biasanya adalah tokoh terkenal di kota Peng. Sekarang, setelah meminta maaf kepada seorang pemuda di depan banyak orang, ia malah diperlakukan seperti ini. Ia langsung merasa sedikit marah. Tidak peduli seberapa berkuasanya dia tidak menghormati orang lain. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan langsung pergi. Wei Changfeng yang sedari tadi memperhatikan dari samping tiba-tiba berbisik di telinga Ye Feng, Tuan Ye, bagaimana Su Pengcheng ini bisa menyinggung Anda? Maukah Anda membantu saya menghadapinya? Ye Feng menoleh padanya, Tuan Wei kenal orang ini. Wei Changfeng langsung mengangguk hormat. Orang ini cukup terkenal di kota Peng. Kekuatan Su Real Estate tidak kalah dengan Changfeng Real Estate kita. Tentu saja, dibandingkan dengan Tuan Ye, dia jauh lebih unggul. Ye Feng melirik Su Pengcheng yang sedang duduk bersandar di kursinya. Ia melihat kebencian di mata Su Pengcheng. Ketika menyadari bahwa Su Pengcheng sedang menatapnya, ia buru-buru menyembunyikan kebenciannya dan menampakkan senyum ramah. Tampaknya orang ini sangat tidak puas dengan sikapnya saat ini, bahkan memendam rasa kesal. Memikirkan hal ini, ia langsung tersenyum dingin dan menoleh ke Wei Changfeng. Bagaimana reputasi orang ini? Wei Changfeng masih memikirkan kesempatan untuk meringankan hubungannya dengan Ye Feng, tetapi ketika dia mendengar Ye Feng bertanya, dia menjadi senang. Setahu saya, reputasi orang ini di kota Peng sangat buruk. Siapapun yang menyinggung perasaannya, meskipun hanya masalah kecil, akan diingatnya lama-lama dan dicari kesempatan untuk membunuhnya. Lagi pula, dalam hal wanita, dia bahkan lebih buruk lagi. Pada titik ini, dia tiba-tiba menggigil. Dia hampir lupa bahwa Ye Feng dikelilingi banyak wanita. Jika dia mengatakan ini, Tuan Ye ini tidak akan berpikir bahwa dia sedang menunjuk pohon murbei dan memarahi pohon belalang, kan? Tapi dia jelas-jelas terlalu banyak berpikir, Ye Feng bahkan tidak memikirkan hal itu. Meskipun ia punya banyak teman wanita, kehidupan pribadinya jauh dari kata kotor. Sejauh ini, ia hanya pernah berhubungan seks dengan 2 wanita. Kenapa kamu diam saja? Dia menatap Wei Changfeng dengan heran. Wei Changfeng terbatuk canggung. Tentu saja dia tidak berani berkata, aku teringat padamu saat aku menyebut kehidupan pribadi yang buruk. Bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Dia buru-buru mengatur ulang kata-katanya dan melanjutkan berbicara. Setelah mendengarkan penjelasannya, Ye Feng memiliki pemahaman yang jelas tentang Su Pengcheng ini. Lebih tepatnya, orang ini hanyalah seorang penjahat yang sangat beruntung. Meskipun sudah kaya, tindakannya tetap bernuansa penjahat. Ia suka bersikap kejam dan tidak memberi jalan keluar kepada pihak lain. Ini sangat mirip dengannya. Karena dia berani menyimpan dendam terhadapnya, dia akan menginjak-injaknya sampai mati. Pada saat ini, penawaran resmi dimulai. Pertama, seorang pemimpin dari Biro Sumber Daya naik ke panggung untuk menyampaikan pidato dan memberikan semangat kepada para elit bisnis yang hadir. Kemudian, pembawa acara menjelaskan aturan sebelum lelang dimulai. Target 001 mencakup area seluas 72 hektar. Fasilitas di sekitarnya nyaman, dan sisi timur berbatasan dengan Danau Changqing. Pembawa acara mulai memperkenalkan situasi spesifik target 1. Semua orang yang hadir memperhatikan ekspresi Ye Feng. Jika orang besar ini ingin menyerang, mereka tidak akan berani bertindak gegabah. Namun, Ye Feng tidak menunjukkan minat apapun pada sebidang tanah ini. Ia masih berbicara dengan Chen Xuan dengan suara pelan. Semua orang menghela napas lega dan mulai menawar seperti biasa. Beberapa bidang tanah berikutnya dilelang seperti ini. Semua orang akan melihat ekspresi Ye Feng terlebih dahulu sebelum mulai menawar. Su Pengcheng berbeda dari mereka. Meskipun dia juga memperhatikan ekspresi Ye Feng, itu bukan karena dia ingin melihat sebidang tanah mana yang tidak dia tawar,
tetapi karena dia ingin melihat sebidang tanah mana yang akan dia tawar. Pagi harinya, ia tak sengaja mendengar percakapan mereka di restoran. Ia tahu Ye Feng telah menerima informasi rahasia. Sebidang tanah akan segera diubah menjadi lahan pendidikan. Lahan itu akan mengalami apresiasi yang sangat besar. Awalnya, dia tidak peduli dengan informasi orang dalam semacam ini, tetapi setelah mengetahui identitas Ye Feng, dia mulai memperhatikannya. Karena Tuan Ye begitu berkuasa, informasi orang dalam yang dimilikinya seharusnya dapat dipercaya. Bagaimanapun, dia sudah menyinggung pihak lain. Dia tidak takut menyinggung pihak lain lagi. Dia hanya menunggu untuk melihat sebidang tanah mana yang akan ditawar Ye Feng. Dia juga akan menawar. Sekalipun pada akhirnya dia tidak bisa mendapatkan sebidang tanah itu, setidaknya dia bisa memberinya masalah. Beraninya kau tidak memberiku muka. Aku tidak peduli omong kosong macam apa Tuan Ye itu. Kalian semua hanyalah adik di hadapanku. Dia tersenyum bangga ketika tiba-tiba melihat Ye Feng mengangkat tangannya untuk pertama kalinya. Saat ini, Lot 010 sedang dilelang. Harga awal adalah 250 juta. Begitu pembawa acara selesai berbicara, Ye Feng mengangkat tangannya. 260 juta. Mereka yang berencana untuk berpartisipasi dalam pelelangan segera berhenti setelah melihat gerakan Ye Feng. Tuan rumah melihat sekeliling. Tuan ini menawar 260 juta. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Tak seorang pun mengangkat tangan, dan tak seorang pun berbicara. Mereka semua duduk dengan tenang. Tuan rumah bertanya 3 kali, tetapi tidak ada yang menawar. Ia hanya bisa mengumumkan hasilnya. Karena tidak ada lagi yang menawar, Tuan ini memenangkan tawaran nomor 015 sebesar 260 juta. Banyak orang sudah siap bertepuk tangan. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari sudut. 300 juta. Bab 750 akting orang ini semakin baik dan lebih baik. Semua orang menoleh serempak, ingin tahu siapa yang tidak peduli dengan hidupnya. Berani sekali dia mencegat Tuan Ye. Apa dia sudah bosan hidup? Su Pengcheng membalas tatapan semua orang. Ia tidak merasa canggung. Ia bahkan sengaja tersenyum pada Ye Feng. Ye Feng juga berbalik dan memelototinya. Ancaman di matanya terlihat jelas. Namun, Su Pengcheng masih tersenyum, tampak tak takut. 350 juta. Su Pengcheng sengaja menentangnya. Begitu selesai berbicara, ia terus mengikutinya. Kali ini, semua yang hadir tidak lagi tenang. Mereka semua mulai berbicara dengan suara pelan. Apa maksud orang ini? Apakah dia sengaja melawan Tuan Ye? Ya, aku tidak melihatnya menawar beberapa bidang tanah itu tadi. Namun, begitu Tuan Ye bergerak, dia langsung mengikutinya. Jelas, dia sengaja mengincar Tuan Ye. Orang ini benar-benar menginginkan uang lebih dari nyawanya. Berani-beraninya dia merampas tanah Tuan Ye. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sebesar apapun amarah Tuan Ye, dia harus menunggu sampai lelang tanah selesai. Kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi sekarang. Ye Feng tampak sangat marah, dia langsung berteriak, 400 juta. 450 juta. 500 juta. 550 juta. 600 juta. 650 juta. 700 juta. 750 juta. Keduanya benar-benar terlibat perkelahian. Mereka bahkan tak bernapas. Setelah yang satu berteriak, yang lain langsung menyusul. Harga awal sebidang tanah hanya 250 juta, tetapi dalam sekejap melonjak 3 kali lipat, mencapai angka mencengangkan 750 juta. Chen Xuan juga sedikit cemas. Ia buru-buru menarik lengan Ye Feng. Xiao Feng, tanah ini lokasinya kurang bagus. Harganya juga tidak seberapa. Senyum di wajah Ye Feng menghilang saat dia berbisik di telinganya, aku sedang menggali lubang untuknya. Rahang Chen Xuan ternganga kaget. Kau, bukankah itu terlalu jahat? Ye Feng tertawa kecil. Kalau aku tidak membuatnya takut, aku takut dia akan merusak rencanaku. Setelah selesai berbicara, dia berdiri dan memelototi Su Pengcheng. Bajingan, kau sengaja melawanku, iya. Chen Xuan tak kuasa menahan diri untuk mendecak lidahnya. Akting pria ini semakin lama semakin bagus. Su Pengcheng sangat gembira melihat wajah malu pihak lain. Melihatnya, ia seperti terpojok. Dengan kata lain, sebidang tanah ini benar-benar menjanjikan. Meskipun senang, ia tetap berpura-pura polos. Tuan Ye, apa yang Anda lakukan? Karena ini lelang tanah, tentu saja ini kompetisi yang adil. Meskipun Tuan Ye berkuasa dan semua orang takut pada Anda tidak boleh begitu mendominasi. Ye Feng menunjuknya. Apakah kau tahu konsekuensi melawanku, Ye Feng? Su Pengcheng memelototinya dengan sok. Yang ku tahu hanyalah persaingan yang adil. Aku tidak melanggar aturan. Semuanya dilakukan sesuai prosedur lelang tanah. Kalau Anda, Tuan Ye, mau menindas orang lain, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kata-katanya sangat akurat. Ia menggambarkan Ye Feng sebagai pengganggu yang tidak masuk akal.
Meskipun lemah, ia tidak takut pada kekuasaan dan teguh pada keadilan. Meskipun banyak orang takut dengan kekuatan Ye Feng, mereka tetap setuju dengannya. Karena semua orang di sini untuk berpartisipasi dalam pelelangan tanah, tidak ada alasan mengapa hanya Anda yang bisa menawar dan yang lain tidak. Ye Feng tersipu malu, baiklah, kau mau bersaing denganku. Aku akan memberimu kesempatan. Sebaiknya kau tidak mengecewakanku. Setelah mengatakan itu, dia langsung berbalik dan berteriak, 1 miliar. Begitu dia mengatakan hal itu, suasana langsung meledak. Su Pengcheng baru saja menaikkan harga penawaran menjadi 750 juta, tetapi Ye Feng menaikkannya menjadi 1 miliar, sehingga harganya naik 250 juta. Ia jelas-jelas marah. Kali ini, Su Pengcheng sedikit takut. Kali ini, keluarganya hanya bisa memberinya total 800 juta yuan, dan targetnya sudah ditetapkan sebelumnya. Su Real Estate sedang menghadapi krisis keuangan yang serius. Uang 800 juta yuan dikumpulkan dari mana-mana. Sekarang, mereka hanya menunggu dia menawar sebidang tanah itu dan kembali untuk menyelamatkan hidup mereka. Sekarang setelah dia mengubah targetnya di menit terakhir, dia sudah mengambil risiko besar, belum lagi tawaran Ye Feng sudah melebihi jumlah dana yang bisa dia gunakan. Lupakan saja, lebih baik tidak mengambil risiko. Bagaimanapun, sebidang tanah ini sudah jauh melampaui harga awal di bawah ejekannya. Mampu membuat Tuan Ye yang sangat arogan ini berdarah sekali saja dapat dianggap telah membalaskan dendamnya. Tepat saat ia hendak menyerah, ia tiba-tiba melihat senyum kemenangan di wajah Ye Feng, dan pada saat yang sama, ia memberi salam kepada Chen Xuan yang ada di sampingnya. Tindakan kecil ini segera menarik perhatiannya. Dilihat dari keadaannya, mungkinkah nilai sebidang tanah ini jauh dari batasnya? Hal ini langsung membuatnya merasa bimbang. Saat itu, pembawa acara di atas panggung sudah mulai bertanya, Tuan ini menawar 1 miliar. Apakah ada yang mau menawar lebih tinggi? Tidak seorang pun bereaksi. Pembawa acara bertanya 3 kali, tetapi tak seorang pun menjawab. Ia hampir memukul palu. Tuan ini menawar 1 miliar dan akhirnya memenangkan tawaran 015. Seluruh tempat kembali gempar. Semua orang menatap Su Pengcheng dengan tak percaya, bertanya-tanya ada apa dengan pria ini. Dari sudut pandang profesional mereka, potensi tawaran ini sangat rendah. Paling tinggi, nilainya sekitar 300 hingga 400 juta. Sekarang, tawaran itu justru dilelang dengan harga yang sangat tinggi. Sungguh di luar ekspektasi semua orang. Su Pengcheng tetap tersenyum meski semua orang menatap bingung. Dia mengakui bahwa dia telah melakukan pertaruhan dengan menawarkan harga tersebut. Namun pada akhirnya, ia tetap memilih untuk percaya pada saluran Ye Feng. Tuan Ye ini, yang rela menghabiskan 1 miliar untuk memperjuangkan tanahnya, pasti akan meraup untung besar. Mungkin dia benar-benar bisa membantu keluarganya bertahan dari krisis ini dan bahkan menghasilkan banyak uang. Maka ia akan menjadi pahlawan yang pantas bagi keluarga, dan kedudukannya dalam keluarga akan semakin mantap di masa mendatang. Semakin ia memikirkannya, semakin bersemangat ia. Ia tak lupa mengangkat dagunya dengan provokatif ke arah Ye Feng. Tuan Ye, apakah Anda masih ingin melanjutkan? Saya akan menemani Anda sampai akhir. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.